Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Blue Ocean Strategy. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan semua anggota kelompok 11. Yaitu pertama ada Dea Rapasili. Yang kedua ada Farsha Zela Hermadia. Yang ketiga ada saya sendiri Marini Jatnika Putri. Yang keempat ada Putri Bungsu. Dan yang kelima ada Zahra Nadifa Effendi. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang Blue Ocean Strategy yang akan dibacakan oleh Farsha. Pengertian Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah tentang merancang dan memperoleh target pasar yang potensial dengan memunculkan permintaan baru. Blue Ocean Strategy pada dasarnya merupakan sebuah siasat untuk menaklukkan pesaing melalui tawaran fitur produk yang inovatif dan selama ini diabaikan oleh para pesaing. Fitur produk ini biasanya juga berbeda secara radikal dengan yang selama ini sudah ada di pasar. Selanjutnya ada pengertian Blue Ocean menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kim dan Mockburn tahun 2005 halaman 26. Dalam penelitiannya yang berjudul Value Innovation A Leap into the Blue Ocean, menjelaskan Blue Ocean Strategi adalah cara strategi perusahaan yang menciptakan pasar yang tidak terbantahkan ruang yang membuat kompetisi tidak relevan. Dengan mengandalkan studi pada 150 perusahaan dalam 30 industri lebih dari 100 tahun dan beralasan adanya dua jenis pasar, yakni Red Ocean dan Blue Ocean. Kemudian yang kedua, menurut Rostami dan Ehtesam Ekbari tahun 2011 halaman 223, dalam penelitiannya berjudul The Blue Ocean Strategy, menerangkan dalam sebuah analogi untuk menggambarkan luas dalamnya ruang pasar yang potensial yang belum dikaji lebih dalam. Ada 4 kerangka tindakan dalam Blue Ocean. Yang pertama itu kembangkan. Poin-poin yang harus dikembangkan oleh industri ini harus mengacu pada lini produk, misalnya label harga dan kualitas layanan. Yang kedua adalah kurangi. Dalam dunia industri, produk dapat dikurangi tanpa harus dihapus sepenuhnya, tetapi ini bersifat tidak mutlak. Yang ketiga, singkirkan. Terkadang produk yang baru dibuat dapat menyebabkan pembunuhan tersendiri bagi produk yang sudah ada. Maka dari itu, industri dapat menghilangkan secara mutlak dengan tujuan untuk memotong biaya dan membuat pasar benar-benar baru. Yang keempat, ciptakan. Ciptakan ini mendorong perusahaan untuk membentuk produksi baru yang luar biasa. Saya akan membacakan 3 ciri strategi yang baik. Suatu strategi Blue Ocean yang efektif paling tidak memiliki 3 kualitas yang saling melengkapi. Yang pertama ada fokus. Setiap strategi hebat tentu perlu memiliki fokus, di mana suatu profil strategis atau kurva nilai perusahaan harus dengan jelas menunjukkan fokus tersebut. Yang kedua, ada divergensi, suatu bentuk kurva nilai yang menjauh dari pesaing lain, yaitu suatu upaya mencari dan melihat alternatif baru tanpa harus membandingkan diri dengan para pesaing lain. Dan yang ketiga, ada moto. Sebuah strategi yang baik memiliki moto yang jelas dan memikat. Selanjutnya, perumusan Blue Ocean Strategy. Ada 4 prinsip pemandu keberhasilan merumuskan Blue Ocean Strategy. Yang pertama, merekonstruksi batasan pasar. Ini diperlukan untuk menjauh dari kompetisi dan menciptakan Blue Ocean. Yang kedua, fokus pada gambaran besar dan bukan pada angka. Proses strategic plan justru sering membuat perusahaan terjebak dalam Red Ocean. Bagaimana meningkatkan pangsa pasar, menangkap segmen baru, atau memangkas biaya dengan melibatkan sejumlah anggaran berikut. Yang ketiga, menjangkau melampaui permintaan yang ada. Hal umum yang terjadi dalam kompetitif strategi, fokus pada konsumen yang ada dan mempertajam segmentasi demi mengakomodasi perbedaan di pihak pembeli. Semakin ketat kompetisinya, semakin besar kustomisasinya pada penawaran produk. Yang keempat adalah menjalankan rangkaian strategi yang benar. Tantangan berikutnya dalam menciptakan Blue Ocean adalah membuat sebuah bisnis model yang tangguh untuk memastikan bahwa perusahaan akan berhasil mencapai laba yang sehat. Oke, Marina akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan Blue Ocean Strategy.
Kelebihan Blue Ocean Strategi, pertama, produk dengan konsep Blue Ocean Strategi tidak membuat konsumen memilih antara nilai dan keterjangkauan. Ini adalah tujuan diferensiasi dan teorema biaya rendah secara simultan. Kedua, Blue Ocean Strategi memungkinkan transformasi mendasar dalam pola pikir. Ini mengembangkan cakrawala mental dan membantu dalam mengenali peluang. Ketiga, Blue Ocean Strategi bekerja sama dengan organisasi untuk menemukan pasar yang tidak tersaingi dan menghindari pasar yang kompetitif dan jenuh. Kekurangan Blue Ocean Strategi, pertama, cukup sulit untuk menemukan ide-ide futuristik dan mengidentifikasikan pasar kolosal dan yang belum tersentuh. Kedua, menjelajah ke pasar pada fase awal disertai dengan beban risiko. Ada kemungkinan besar bahwa pelanggan mungkin tidak memahami produk di layanan akar rumput karena tidak adanya teknologi yang dikembangkan sepenuhnya. Dan yang ketiga, memilih samudera yang berbeda, yaitu Blue Ocean membutuhkan banyak kesabaran, ketekunan, kepercayaan, persiapan, dan keyakinan. Juga sangat penting untuk melihat indikator awal untuk mengkonfirmasikan fakta bahwa memancing tidak dilakukan di laut. Saya akan menjelaskan contoh yang menerapkan Blue Ocean Strategi. Yang pertama ada Yamaha Mio. Contoh Yamaha dengan skutik Mio-nya. Dulu sebelum motor jenis ini muncul, pasar sepeda motor didominasi oleh jenis konvensional dengan Honda sebagai penguasanya. Melalui skutik Mio, Yamaha mengintroduksi motor dengan fitur yang berbeda secara radikal dengan produk yang selama ini ada di pasaran. Ia juga segera membidik segmen pasar baru atau new market segment, yakni para pelanggan perempuan atau female bikers. Dengan pendekatan Blue Ocean ini, saat itu praktik Yamaha berenang dalam arena pasar baru, yang tidak ada players lain di dalamnya. Dengan mudah, Yamaha memimpin pasar baru itu, dan itu terus bertahan hingga kini. Keberhasilan ini memang fenomenal, sebab melalui Miola, Yamaha kemudian pelan-pelan merengsek singgasana yang sudah puluhan tahun digenggam sang jawara, Honda. Dan yang kedua ada iFood. Contoh Blue Ocean Strategi yang juga legendaris adalah drama kemenangan produk iFood dari Apple yang merebut habis pasar musik digital. Produk iFood ini sungguh inovatif dan sama sekali berbeda dengan produk sebelumnya, seperti Walkman atau CD musik players yang dikuasai oleh Sony. Digitalisasi musik adalah fitur kunci dari iFood. Selain kemudahan penggunanya, dengan segera iPhone menguasai pasar baru musik digital dan jauh meninggalkan Sony yang terpuruk dalam debu keterpurukan dan luka kekalahan. Presentasi kali ini adalah Blue Ocean Strategi adalah sebuah siasat untuk menaklukkan pesaing melalui tawaran fitur produk yang inovatif yang selama ini diabaikan oleh para pesaing. Saat kita berhasil menciptakan ruang pasar baru, maka persaingan menjadi tidak lagi relevan, yang jika dikaitkan dengan segmentasi dari targeting, maka kita berhasil membidik pasar dari segmen baru yang belum tergarap oleh siapapun. Pada kondisi ini, kita memonopoli pasar tersebut. Kebalikan dari Blue Ocean adalah Red Ocean, di mana kondisi pasar terjadi kompetisi yang sangat ketat dan terjadi price war. Sebagai landasan untuk create Blue Ocean adalah company harus melakukan value innovation, karena tidak selamanya value yang telah kita terapkan akan selalu langgeng. Hal ini disebabkan karena adanya kompetitor yang dapat meniru nilai kita bangun. Value innovation atau inovasi nilai diciptakan melalui penghematan biaya dan menciptakan elemen-elemen yang belum ditawarkan oleh industri dengan menggunakan alat kanvas strategi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.